يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا يا منجي الأمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف الشيخ محمد هاشم: ومحبة الله تعالى ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة. ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة. Ngajinya ini bacanya diulang-ulang. Kalau di pesantren pantang diulang, maka nirunya harus benar. Wa mahabbatullahi ta'ala hiyal khaslatul jami'ah. Baca jami' itu artinya yang mencakup. Tapi kalau jami' mimnya yang panjang artinya keseluruhan. Sama maknanya tapi beda fungsi. Kalau masjid al-jami' jami'nya panjang. Tapi kalau sahabat Rasulullah jami' an jami'is sahabah, kepada seluruh para sahabat. Jadi jami' mimnya panjang pakai ya itu artinya keseluruhan. Tapi kalau jami' yang mencakup, yang menghimpun, yang mengumpulkan. Salah baca, salah arti. Jadi kalau jami' itu fa'il, ya, yang menghimpun, yang memuat. Ya. Jadi masjid itu dibilang jami' karena muatnya banyak, ya. Bukan karena dipakai jumatan. Masjid jami, masjid yang dipakai jumatan, itu pemahaman kita. Tapi maksudnya masjid jami karena muat banyak orang. Ya memang masuk akal kan dipakai jumatan orang banyak. Tapi kan sebenarnya jumatan 12 orang juga bisa, ya. 40 orang juga bisa. Jadi kalau kita belajar mazhab qadim, mazhab lama Imam Syafi'i itu 12 boleh. 12 orang boleh. Jadi kalau di kampung yang memang kampung banget, pelangak telinguk, orangnya kurang dari 40, mulai aja udah, bismillah, pakai mazhab qadim, niatin ikut pendapat lama. Kayak dulu lagi corona pada kebingungan, Ustaz ini belum 40, mulai aja, lagi corona, ini enggak? Disuruh tutup masjid, ya tutup masjid ikut. Ini malah pada bikin di rumah. Yang punya rooftop bikin sholat Jumat di rumahnya. Jadi jami itu yang menghimpun. Kalau jami itu justru korban, maf'ul.
yang dihimpun. Jadi jami yang dihimpun, jami'us sahabah yang sahabat tersebut nama-namanya nggak pakai disebutin satu-satu begitu. Paham nggak? Kalau jami itu pelaku, masjid jami masjid yang muat banyak orang. Kalau sahabat jami'us sahabah, yaitu yang nama-namanya langsung disebutin secara umum. Korban jami fa'il, jami maf'ul. Jami bermakna majmu', jami bermakna majmu', jami dengan maknanya majmu'. Majmu' itu yang dikumpulin. Paham nggak bedanya? Lima hasinis sifati kulliha, lima hasinis sifati kulliha, wa innama tatahaqqaqu. Kalau taknya satu dibaca tahaqqaqo, kalau taknya satu, ini taknya dua, lihat. Taknya dua dibaca tatahaqqaqu, asalnya yatahaqqaqu. Yatahaqqaqu karena ini sifatnya perempuan maka pakai dhamir hiya. Jadi tatahaqqaqu. Paham enggak, Dafa? Jadi kalau taknya satu tahaqqaqo fi'il madhi. Tapi kalau taknya dua tatahaqqaqu fi'il mudhari'. Paham mudik? Fi'il madhi fi'il mudhari'. Paham dulu aku SD. Wa innama tatahaqqaqu bimutaba'atihi, bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ini kalau dalam ilmu nahwu artinya jumlatun mu'taridah. Jumlatun mu'taridatun. Dengan disebutkan julukannya itu aja orang udah paham itu Muhammad. Kalau ta'ala Allah, misalnya bimahabbatihi ta'ala, tanpa nyebutin Allah, ta'alanya itu udah ganti dari Allah. Jumlatun muqtaridatun, jumlah yang merintang. Bimuta'aba'atihi, hi-nya itu kembali ke Nabi karena udah disebutin di awal di atas jauh. Sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, nah ini ta'ala barusan dibilang apa? Kembali ke siapa? Allah tanpa disebutin. Liqaulillahi ta'ala, liqaulihi, hi-nya udah pasti Allah karena depannya ada ta'ala. Jumlatun mu'taridah, jumlah atau kalimat yang memberikan arti sesuatu yang khusus, ya, orang yang khusus yang disebutkan tentang dia itu. Ta'ala tidak lain kecuali Allah. Ta'ala artinya apa? Maha tinggi. Jadi jumlah atau bentuk kalimat ini sudah mewakili Allah, sudah mewakili kalimat Allah, kembali pasti kepada Allah. Kalau sallallahu alaihi wasallam udah pasti Nabi Muhammad. Tapi kalau alaihi salam itu agak susah, mesti disebutin di awal karena alaihi salam kembalinya banyak, bisa Jibril, Mikail, malaikat, Nabi. Tapi kalau alaihi salam berarti semua Nabi. Liqaulihi ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir, ra-nya sukun, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, di sini dulu terjemahin kemarin. Wa mahabbatullahi ta'ala, wa mahabbah itu cinta, ya. Dan cinta kepada Allah, bagaimana kita mencintai Allah, ya. Hiyal khaslatul jami'ah, itu adalah perkara yang mencakup, perkara yang mengandung, perkara yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mencakup apa? Menghimpun apa? Lima hasinis sifati. Mahasin itu jamak dari hasan.
hasanun mahasin, masjid masajid, atau jamak dari mahsan 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 mahasin. Kalau hasan hasanat. Lima hasin sifat, baik menghimpun apa, yaitu sifat-sifat yang baik, yang bagus-bagus. Jadi cinta kepada Allah itu pangkal ya. Cinta dulu Allah. Kalau nggak cinta Allah, nggak akan pernah punya sifat yang baik-baik, yang bagus-bagus. Susah itu pasti. Ketika kita lost dari cinta sama Allah, pasti keluar dari rel, itu udah pasti. Keluar koridor. Saya sering merasakan itu. Jadi harus balik dulu, kembali dulu. Kalau kita melakukan kesalahan, pulang dulu, balik dulu, ingat Allah. Ingatnya ingat beneran, bukan ingat di mulut doang kayak burung beok. Kebanyakan orang zikir itu kayak burung beok karena nggak paham. Minimal itu umum, makna umum ya. Misalnya kita lagi galau atau lagi apa, istighfar. Minimal kita paham arti istighfar itu apa, bukan nggak mesti berkata. Jadi kalau kita ngaji Kasyifatus Sajad Syarah Safinatun Najah, jadi kitab Safinatun Najah punya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, orang Hadramaut yang wafat di Jakarta, dimakamin di kebun karet apa itu Kuningan, penambang. Kemudian ketika ada pelebaran jalan tuh, jalan layang Kasablanka atau apa, dipindah oleh Gubernur Ali Sadikin. Pindahnya kemana? Ke Jeruk Purut. Jadi yang dibilang Wan Maghribi itu sebenarnya Syekh Safinatun Najah. Ada yang mengatakan gitu, ada yang bilang makamnya di bawahnya lagi. Jadi makam Syekh Maghribi yang ramai di Jeruk Purut, ada yang bilang itu yang punya Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair. Ada yang bilang turunnya lagi, ya. Ada yang bilang di luarnya, yang bukan di rumahin, yang tidak dibangun makam. Saking ikhlasnya tuh orang, makamnya nggak seperti ulama yang lain biasa, karena pemindahan itu mungkin. Makanya dibilang kitab Safinah kitab orang Betawi, padahal yang ngarang orang Hadramaut. Padahal di Madura juga dikaji Safinatun Najah. Dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitab syarahnya Kasyifatus Sajad. Di dalam kitab tersebut, di dalam pembukaan tentang zikir kepada Allah, ya, wa qala al-ulama la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa maknah walau ijmalan. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau mau kasar, kalau mau ngaji kasar, mau ketus ya, sebenarnya kita ini zikirnya banyak kan gak diterima, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi beliau mengutip qala ulama, itu juga kata ulama. Ingat, ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama itu orang yang takut kepada Allah. Nggak mungkin mereka ngomong begitu kecuali mereka berdasarkan ilmu. Pasti nisbatnya ke ilmu, bukan asal ngomong. Karena sifatnya qaulul ulama, berkata para ulama, bukan satu orang yang ngomong, banyak. La yusabu zakirun ala zikrih. Seseorang yang berzikir tidak dapat pahala dari zikirnya tersebut. Pasti itu, siapa aja, tanpa kecuali. Mau imam, mau marbot, mau muadzin, mau jamaah, mau orang awam, mau orang alim, dia tidak dapat pahala sama sekali dari zikir illa idza arafa makna, kecuali dia harus paham artinya. Paham enggak? Banyak enggak begitu orang di masjid, wiridan sampai subuh, sampai terang. Itu orang rajin banget zikir sampai terang. Dia orang di rumahnya mau ditagih kredit. Kayak Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi pulang, Abu Dzar masih zikir. Nabi datang buat salat duha, masih zikir. Tumben rajin Abu Dzar selama seminggu. Iya ya Rasulullah, saya takut ketekan kredit ke rumah. Itu terjadi sama sahabat itu. Terjadi sama sahabat. Pernah nggak ngalamin gitu? Jangan-jangan yang lagi rajin ke musala lagi begitu. Termasuk saya dong berarti.
Yang paling rajin utangnya paling banyak. Wah, berarti saya kalau gitu. Nah, itu pernah terjadi ya sama para sahabat. Nah, jadi orang yang zikir itu kebanyakan kata Syekh Nawawi Al-Bandani, itu juga kata ulama ya. Itu katanya nggak dapat pahala dari zikir illa iza arafa makna, kecuali dia harus paham makna. Walau ijmalan, bagusnya ada terusannya tadi, walau ijmalan, walaupun paham secara umum, bagusnya ngomong begitu. Kalau kagak repot. Kalau dibilang illa idza arafa makna, selesai sampai situ, repot. Berarti semua satu isi musola nggak ada yang dapat paham. Orang ditanya kagak yang paham. Bagusnya walau ijmalan, ada tulisannya. Walaupun secara umum, minimal secara umum. Jadi ketika kita zikir, kita benar-benar ingat Allah. Ya. Ingat, tahu nggak ingat? Ingat nih, korek api gua mana ya? Pernah ngeliat gak ya koreknya? Pernah punya nggak? Masa nggak pernah punya ngomong korek api gua mana? Blow on namanya. Bener ya? Duit saya mana ya? 100.000 ya? Emang bawa? Kagak. Kalau nggak dikelepak, pelaut. Kenapa bisa ingat? Karena pernah punya. Jadi kita ingat Allah itu harus punya dulu, harus kenal dulu sama Allah. Ya. Walaupun ketika sudah kenal ada aja yang namanya iman yazid wa yanqus, pasti bertambah kadang kurang. Nah, ketika kurang kita balik sama yang kita kenal itu. Nah, kalau nggak kenal gimana mau ingat? Motor saya mana emang bawa? Kagak. Nggak punya motor, nggak punya motor. Masuk akal nggak kira-kira? Nah, orang yang berzikir sering nggak begitu? Sering nggak begitu? Ingat Allah emang kenal? Kagak. Ya minimal kita ingat Allah secara umum aja, secara orang awam ya, jangan disamain sama yang al-arif billah, jauh. Arif billah mah udah kesono larinya. Minimal kita tahu Allah sesuai dengan apa yang dibilang sama guru-guru kita, sama orang tua kita, itu aja. Ketika kita ingat bacanya apa, di situ kita resepin. Insya Allah itu langsung jadi obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Quran, bukan Qurannya loh. Wa nunazzilu minal, dan kami turunkan dari Quran, bagian dari Quran. Kalau Qurannya dikorek, kalau Quran udah pasti obat, cuman buat yang nggak paham nggak bakal jadi obat. Kalimat Allah bilang wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan bagian dari Quran atau bareng sama Quran. Ma huwa syifa, yaitu apa-apa yang menjadi obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Syaratnya itu iman dulu, kalau nggak iman ya nggak bisa. Makanya dalam kitab Zubat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kalau Ustaz siapa kemarin? Ustaz Syarifuddin ngomongnya bittiqani. Ma'rifatul ilahi bittiqani kalau dia baca. Kalau dalam kitab bistiqani sama aja mana. Kata Ustaz Syarifuddin waktu kita ngobrol pagi-pagi tuh lagi ngantuk-ngantuknya, dia ngomong banyak orang zikir begitu nggak paham. Orang ngomong syariat, thariqat, marifat, hakikat. Padahal kebalik, marifat dulu baru syariat. Bener nggak? Masih ingat nggak pada nih? Nah sekarang kita kenal nggak yang kita sembah? Ya karena kita pakai teori tadi, syariat dulu, thariqat, marifat, hakikat. Padahal dibalik, marifat dulu baru bersyariat. Syariat muncul karena marifat. Kalau nggak marifat nggak ada syariat, bener ya? Nah, bagaimana caranya supaya beneran begitu? Beneran kita bisa bersyariat sesuai marifat, atau syariat yang memang karena kenal. Nah, satu-satunya makhluk yang kenal cuma Nabi. Nah, gitu. Diterusin di sini, wa innama, hanya saja, nggak ada lagi. Wa innama, hanya saja, itu adat hasr namanya. Pembatas, hanya saja, ini doang, nggak ada lagi. Innama adat hasr dalam ilmu nahwu. Adat hasr itu artinya pembatas, nggak ada lagi kecuali ini, nggak ada lain lagi.
Wa innama hanya saja nggak ada yang lain-lain kecuali cuma ini tatahaqqaqu, menjadi benar, menjadi pasti, menjadi paten bimutaba'atihi, yaitu caranya cuma satu, ikut Nabi Muhammad. Bimutaba'atih, tabah itu ikut. Jadi cinta sama Allah caranya gimana tadi? Supaya akhlak kita bagus. Nggak ada lagi, karena itu doang. Cuma Nabi yang kenal masalahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berkata, qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, in kuntum, jika kalian orang-orang dulu, orang-orang Yahudi, kan orang Yahudi ngakunya cinta sama Allah. Nahnu abna'ullah wa awliya'uh, kata orang Yahudi. Kami ini anak-anak Allah, kesayangan-kesayangan Allah. Wa awliya'uh, dan para wali. Para wali itu maksudnya kesayangan ya, bukan wali artinya sekarang kita wali. Jadi orang Yahudi mengatakan kami ini anak Allah, asuhan Allah, dan kesayangan Allah. Dan kami cinta kepada Allah. Dalam ayat lain, kita tinggal lihat aja di asbabun nuzul ini, ayat ini turun apa. Mereka pokoknya ngomong kami cinta sama Allah lah. Nahnu nuhibbullaha. Lalu kalau cinta sama Allah kenapa nggak masuk Islam? Tantangannya itu. Maka satu-satunya jalan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ya masuk Islam. Allah yang ngomong. Jadi Allah itu membantah pengakuan orang Yahudi bahwa orang Yahudi cinta sama Allah. Allah bantah sendiri. Bohong. Kalau emang kamu cinta kepada Allah, kepada aku, kata Allah, ikut itu Rasul. Agamamu hapus, udah selesai. Tujuan turunnya Taurat Injil tidak lain adalah kabar gembira bahwa akan datang Rasul di akhir zaman. Makanya kalau kita baca surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, Yahudi Nasrani, mereka kenal banget Muhammad itu. Sebelum Muhammadnya ada, mereka udah tahu, udah kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana bapak kenal sama anak. Hebat kan? Jadi mereka udah tahu banget Muhammad itu, dan mereka udah tahu di depan matanya dia itu emang Muhammad yang itu. Cuman karena hasud. Kalau dalam ayat lain, hasadan min indi anfusihim. Masih Al-Baqarah, masuk sononya lagi. Hasadan min indi anfusihim. Kenapa mereka menolak Nabi Muhammad? Karena hasud. Mereka maunya Muhammad itu harus lahir dari Bani Israel. Ternyata lahir dari bangsa yang nggak terkenal. Bangsa apa nih gitu? Bangsa Arab yang sangat dipinggirkan, nggak dipandang. Justru itu hikmahnya, karena nggak dipandang, akhirnya lahir seorang yatim yang nggak terkontaminasi. Unik gak? Unik gak? Caranya Allah. Padahal ada dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Itu Mekah itu nggak disentuh karena ya kampung sebret, apa sih sebret? Bukan tempat banjir. Paham gak? Paham gak saya ngomong ini? Ya sebret adanya di pojokan di bawah, soalnya kali ngadain acara banjir mulu. Dia nggak tahu ada wali di sini, nggak lambat rambutnya gondrong. Itu nggak dipandang, ya Mekah itu. Kalau kita ngaji kitab Sirah Nabawiyah, salah satunya kitab Safwatus Siyar karya Muhammad Al-Habsyi. Saya pernah kupas di YouTube itu ada. Muhammad Al-Habsyi itu bukan marga Habib, bukan, tapi Al-Habsyi maksudnya Ethiopia. Muhammad orang Ethiopia. Itu dikatakan baina wal Arab, baina apa namanya? Bainal Jundain Al-Kabirain, di antara dua pasukan besar, Persia dan Romawi. Tapi nggak ditengok. Jelas, ituan Mekah itu kan artinya ini. Kalau secara bahasa, Mekah itu artinya lebak. Tahu nggak lebak? Orang mau ngapain kalau lebak? Nggak dipandang dah pokoknya, daerah bawah, nggak menguntungkan, nggak ada apa-apa. Nah uniknya lahir seorang nabi dari situ. Jadi nabi nggak disentuh kerajaan, nggak disentuh budaya-budaya yang kota-kotaan, masih asri. Ngerti nggak? Makanya kalau kita ngaji burdah apa di situ?
kafaka fil ummiyina mu'jizatan fil jahiliyati gimana? Fil jahiliyati wal ilmi fil yutumi, kalau nggak salah gitu ya. Lihat lagi nanti. Kamu nggak percaya Muhammad itu luar biasa. Kafaka fil ummiyina mu'jizatan. Betapa Muhammad itu lahir di tengah kaum yang ummi, yang nggak punya kitab sebelumnya, nggak belajar kitab. Bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis saja. Emang salah satu maknanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi maksud di situ artinya mereka nggak kenal kitab, nggak beragama Nasrani, nggak beragama Yahudi. Itu artinya ummi. Kafaka fil ummiyina mu'jizatan. Cukuplah itu mukjizat. Salah satu mukjizat terbesar, keanehan terbesar Muhammad adalah, keistimewaan terbesar Muhammad adalah kok bisa berilmu di tengah kaum yang Kemudian wat ta'dib fil yutumi, dan Muhammad sangat beradab, sangat terdidik sementara nggak punya bapak. Fil yutumi, sementara nggak punya bapak. Umumnya orang Arab kalau belajar adab sama bapak. Makanya Umar bin Khattab begitu lihat anaknya pipis nongkrong, ternyata perempuan ya. Bininya selama ini sembunyiin, dikubur langsung. Penyesalan terbesar Umar bin Khattab kalau lagi ingat zaman bodoh jahiliyah dia. Jadi bininya itu lahir anak perempuan, panik kan, didananin seperti laki. Satu waktu udah gede dikit diajak berburu, umur 3 tahun udah bisa lari. Umar kaget kok pipisnya nongkrong, malu dia. Mau dimarahin kagak tega sama bininya. Kalau Umar emang jiwanya walaupun kasar tapi ini dia sama bini sayang, sama adiknya juga sayang, sama keluarga sayang. Umar bin Khattab itu kasar tapi sama keluarga sayang. Anaknya juga dikubur terpaksa karena malu, karena budaya saat itu perempuan itu aib, dikubur, digali, begitu tinggal palanya doang udah manggil itu. Umar bin Khattab nangis tuh, dikuburin tetap dibunuh ya. Bukti Umar bin Khattab itu berhati lembut itu masuk Islamnya dia karena habis mukul adiknya kan, salah satu sebabnya. Adiknya namanya Fatimah juga. Paham tuh ya? Jadi keistimewaan Nabi Muhammad adalah dia lahir di tempat yang tidak tersentuh dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Maka orang-orang Yahudi menganggap Muhammad ini bohongan. Harusnya dari kami. Kenapa dari kaum yang nggak punya gengsi gitu. Tapi ciri-cirinya kok ada nih semuanya. Cuman satu doang nggak lahir dari kita. Jadi hasut dia. Kenapa orang sesempurna ini harus lahir dari bangsa yang kecil? Kenapa nggak dari kita? Maka Allah tantang, kalau emang cinta kepadaku, ikut dia masuk Islam. Yuhibbukumullah, pasti Allah langsung menjadi kekasih kamu, langsung cinta kepada kamu. Jadi ikut Nabi pasti Allah langsung cinta, nggak ada lagi jalannya, karena di depan udah wa innama, udah di garis. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti akan mengampuni bagi kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Ini kembali ke Yahudi zaman dulu, karena Yahudi itu menghalalkan riba ya. Yahudi itu salah satunya menghalalkan apa? Riba. Termasuk dosa-dosa yang dimaksud juga pemalsuan tentang Muhammad itu. Pemalsuan tentang berita kedatangan Muhammad dan ciri-ciri Muhammad. Itu dosa yang dua besar itu. Kalau kita ngaji Marah Labid, tafsir siapa? Imam Nawawi Al-Bantani. Banyak ilmu sebenarnya kalau kita mau belajar, mau catat. Jadi ngaji itu harus serius ya, mumpung lagi hadir, karena kalau lagi berhalangan dunia kita sudah berbeda. Kalau ngaji diresepin, biar merasakan betapa berharganya majelis kita ini. Karena kalau Allah lagi bikin kita ini jauh, ilmu itu udah nggak sampai. Banyak ilmu yang belum dikupas, cuman sayangnya beberapa teman-teman kita lepas sebelum keluarnya ilmu-ilmu yang lain. Ngerti ya? Jadi kehilangan teman itu bukan cuma kehilangan teman, putusnya dakwah itu.
Yang harusnya ilmu itu turun, nggak sempat turun ke dia karena dianya lepas. Padahal banyak yang belum tersampaikan. Wasaminu asyara, wasamina asyara, wasamina boleh ya. Wasamina asyara dari jadi zorof ya. Yang ke-18 wasamina asyara. Samin itu samaniyah ya. Wasamina asyara ayyudimal harosa atau harsa ya, haros atau haros, roknya sukun aja. Wasamina asyara ayyudimal harso an yudimal harso. Nah ini yang bab yang lagi kita kaji, penting ini. Alazdiyadil ilmi wal amali bimulazamatil jiddi wal ijtihadi wal muwadhabati. Bimulazamatil jiddi wal ijtihadi wal muwadhabati ala wadhaifil awradi. Nah ini nyambung namanya tadi saya bilang. Ala wadhaifil awrad. Awrad itu tahu ya, wirid-wirid ya. Pas banget pembukaan tadi itu. Ala wadhaifil awradi minal ibadati. Qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa muzakaratan. Kalau pesantren gitu, bacanya siap dapat. Siap nggak? Begitu salah langsung dicubit. Apain tadi? Tidur. Siap nggak begitu ngaji? Ini diulang lagi. Diulang sampai 3 kali, awas masih salah. Terebus lah jadi mie goreng. Qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa muzakaratan wa ta'liqan wa hifzan wa bahsan. Qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa muzakaratan wa ta'liqan wa hifzan wa bahsan. Wala yudayyi'a atau wala yudayyi'u boleh, wala yudayyi'a juga boleh karena ada an wa an la yudayyi'a. Wala yudayyi'a syai'an min awqati umrihi. Wah ini penting sekali, penting benar-benar urgent. Nah sampai sini dulu biar lebih berasa ya, biar nggak alot ngaji. Ini karena pembahasan lagi tegas, lihat. Wasamina asyara dan nasihat yang ke-18 dari Mbah Hashim tentang orang yang punya ilmu harus begini, harus menjalankan ini adab bagi orang yang sudah berilmu, yang sudah menjalankan kewajiban menuntut ilmu. An yudimal harsa, an hendaklah yudima senantiasa dawam itu yudim, adama yudimu mendawamkan mensenantiasakan diri al harsa, yaitu rakus itu harus, tapi ala ziyadil ilmi. Rakus ngapain? Menambah ilmu, bukan nambah bakul. Pak Dani kaget, harus rakus? Enak dong kalau gitu. Kalau kita balik, rakus di yang lain, padahal rakusnya harus ilmu. Karena kalau makan serakus apapun akan jadi penyakit. Coba dah, makanan enak, kita makan dah gitu ya. Fasyaribuna syurbal him. Minum seperti minumnya onta, glok. Kalau onta punya gitu apa? Nah, kalau onta memang dia minumnya begitu, ya beberapa liter, kalau nggak salah di sini 18 liter kalau nggak salah ya. Nah itu pada saat perang kalau minuman habis itu dibelah itu bagian itunya, itu ada airnya.
Ya, itu ada, di atas juga ada. Kalau di atas daging ya. Nah, itu yang di bawah tuh yang gelawer-gelawer itu isinya air. Jadi onta itu uniknya ada perut bagian makanan, ada perut bagian selaput air. Jadi kalau dikupas isinya air. Unik tuh. Makanya onta itu dibilang bahimatul an'am. Binatang yang banyak nikmat, semuanya bisa digunakan. Makanya kalau kita ngaji fikih itu kemarin, ketika ada sahabat nanti ya minggu besok kalau nggak salah, malam minggu besok ya, besok maksudnya. Itu ada bab ketika sahabat Nabi lihat bangkai kambing terus dibuang. Sama Nabi ditegur, kenapa dibuang? Kenapa nggak diambil kulitnya? Itu bukti bahwa kulit kalau disamak jadi suci dalam mazhab Syafi'i. Jadi pantang membuang-buang harta. Kulit itu kan berharga, walaupun dagingnya bangkai tapi kulitnya tetap berharga. Maka Nabi negur sama sahabat tersebut, kenapa kulitnya nggak diambil? An yudiman harsa, hendaklah senantiasa mensenantiasakan diri al harsa dulu. Al harsa. Kalau harsa itu gituan, rumput ya. Harsa pakai sakrahu rumput, ini harsa. Harisun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Nabi itu sangat khawatir. Jadi mananya bisa rakus. Ya, di sini Nabi bukan rakus kalau di situ. Sangat bersemangat ya, menjaga kamu dan khawatir kamu hilang. Itu Nabi. Jadi kita nyariin teman bukan karena kita kehilangan teman, karena sayang sama teman. Karena kalau dia hilang, dakwahnya terputus. Benar kagak kira-kira? An yudimal harsa, hendaklah senantiasakan diri itu rakus. Sungguh-sungguh. Nah, artinya sungguh-sungguh kalau mau halus. Alas dia dil ilmi, yaitu untuk menambah ilmu. Jangan pernah kenyang kalau mau ilmu. Harus rakus, itu maksudnya. Jangankan kita yang masih muda, yang sudah tua saja, kalau dapat ilmu baru rasanya kenyang. Apalagi yang muda. Nah, yang muda itu pantang merasa kenyang. Yang tua saja yang belum tentu bisa ngamalin, kalau dapat ilmu baru seger. Pasti itu, karena pemahamannya baru. Ada otak itu kayak hidup gitu. Walaupun badannya terbatas karena udah usia. Nah, yang muda ini mumpung bisa mengamalkan, maka harus banyak-banyak dapat ilmu. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya, kenapa engkau banyak bergadang dan mengapa siang banyak memanah? Jadi kalau siang kan panas. Itu Imam Syafi'i memanah sampai kulitnya pada itu belang. Ya. Jadi Imam Syafi'i dianggap sama orang-orang sezaman itu dianggap menyiksa diri. Mengapa malamnya begadang, mengapa siangnya memanah katanya. Kata Imam Syafi'i, bagaimana ilmu akan kita dapatkan sementara kita banyak tidur? Nggak mungkin. Kalau dalam Burdah, fa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Itu bahasanya kasar itu. Bagaimana bisa mendapatkan hakikat Muhammad? Kalau di situ tentang Muhammad ya, tentang Nabi. Bagaimana kita bisa tahu hakikat Nabi itu siapa? Bagaimana tingginya derajat Nabi? Ya, sementara kerjaannya cuma tidur molor. Qaumun niyamun, tukang tidur. Qaumun niyamun, tukang tidur. Tasallau anhu bil hulum, yang tidurnya berselimut air mani. Sindiran kasar. Udah tidur mimpinya mimpi basah, mimpi jorok mulu. Gimana mau ketemu Nabi? Paham nggak? Paham nggak pada nih? Paham banget ya. Jadi kita tuh sebenarnya nyanyi burda enak gak? Enak gak? Tapi kalau kita paham tuh yang punya burda lagi begini nih di atas kepala kita, bego. Paham kagak? Bagaimana bisa mengerti hakikat Nabi kalau kita kerjanya molor berbalut air mani? Tuh. Kalau bahasa Imam Syafi'i, bagaimana saya bisa jadi pandai kalau saya nggak begadang? Sementara ilmu itu
nggak selesai-selesai. Terus siangnya mengapa memanah sampai badannya belang? Ya, karena memanah itu kan butuh apa? Konsentrasi, ketangkasan, harus tepat. Jadi Imam Syafi'i itu pendekar ya. Siangnya dia seperti singa, malamnya seperti rahib. Gambaran. Siangnya seperti singa, malamnya seperti rahib. Oh kalau Pak Dani Gojek, iya. Masuk akal itu. Emang harus begitu. Jadi sahabat Nabi itu yang benar-benar sahabat Nabi, siang seperti singa lapar, malamnya seperti rahib. Ya, jadi ada orang dari luar nanya tentang sifat-sifat sahabat Nabi. Ada orang baru masuk Islam dah gitu. Bagaimana sih sifat-sifat sahabat Nabi zaman dulu ya? Nah, si tabi'in ini ngomong, si tabi'in yang menyaksikan betul sahabat Nabi. Dia lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalau siang ngapain? Mereka siang seperti singa lapar, malamnya seperti rahib. Paham nggak sih? Jadi siang nyari duitnya bener-bener banget tuh. Beneran nyari duitnya, malamnya jadi korek. Malamnya seperti rahib. Rahib itu kayak orang nggak punya kerjaan. Rahib ngapain ya? Kerjanya rahib. Zikir doang di dalam gua, bener gak? Ini yang dengarannya ustadznya ngaji mulu, ustadz kagak kerja apa gitu. Dia nggak tahu ntar malam begadang jam 1. Kita kan kalau lagi ngaji orang lihat lu kayak lalar musola, nggak kerja apa? Bener gak? Nggak tahu sih yang pada ngapain. Singa semua. Malamnya seperti rahib. Nah, itu sahabat Nabi, emang dari dulu begitu. Wal amali, dan juga menambah amal tuh, mumpung masih mampu. Menambah amal, jangan sampai rugi. Ada seorang sahabat Nabi dalam kitab Durratun Nasihin namanya Sya'ban. Ada yang bilang itu dhaif riwayat ini. Dalam kitab Durratun Nasihin itu nasihat rantai mutiara ilmu, mutiara nasihat. Ada yang mengatakan kitab ini dhaif ya. Tapi nggak apa-apa, ambil hikmahnya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban, begitu mau mati dia ngomong, "Kenapa tidak saya tambah? Kenapa nggak lebih besar? Kenapa nggak lebih banyak?" 3 ucapan itu yang diulang-ulang. Kenapa nggak lebih banyak? Kenapa nggak lebih sabar? Kenapa nggak lebih besar? Begitu dia agak-agak sadar ditanya, "Mengapa? Kamu lihat apaan?" "Saya lihat ganjaran yang Allah kasih gede banget. Tapi saya tetap nggak puas. Kenapa saya nggak sedekah lebih banyak? Kenapa nggak beramal lebih rajin? Kenapa nggak memberikan sesuatu lebih besar?" Orang yang udah mati aja begitu. Mau ngerasain nggak? Mati dulu, sakaratul maut dulu. Nah, jangan sampai nunggu sakaratul maut baru dah. Ya. Itu sahabat Nabi dulu. Kalau kita matinya enggak, Bu, sini Bu mau ngomong. "Kenapa Pak? Ini Bapak udah rahasiain 10 tahun. Kenapa Pak? Bapak punya bini di Jawa Tengah." "Waduh, mantap. Punya anak 3, tolong Bu diurus." Mau mati ninggalin utang. Bener gak? Kalau kita kan begitu sekarang. Bukan Bu, itu di bawah rumah ada emas, kan enak begitu. "Bu, Bapak punya bini sebenarnya di Jawa Tengah, anaknya udah 3. Tolong ya Bu ditanggung." Ya, mati. Bener gak itu? Jangan sampai udah mau mati begitu. Bagaimana menambah amal? Dikasih gambaran bimulazamatil jiddi. Gimana caranya? Kan itu masalahnya, bener gak? Berat banget nih, apalagi lagi musim dingin. Subuh. Bimulazamatil jiddi, dengan mulazamah, dengan senantiasa melazimkan, menekan diri al-jiddi, dengan melazimkan kesungguhan, tekad. Baca doa Allahumma paksain, kata Zainuddin MZ. Dengan melazimkan semangat jid, semangat kesungguhan. Ada kitab namanya Kun Salafiyan ala Jaddah, Syekh Saleh Fauzan. Jadilah kamu salafi yang sungguh-sungguh. Itu doktrin buat orang Wahabi, biar mereka bangga jadi Wahabi, bangga jadi salafi.
Jadi mereka berdalil bahwa salafi itu wajib. Menisbatkan diri sebagai salaf, saya salafi, itu wajib. Itu karena mengembalikan kepada sahabat Nabi yang mereka salaf. Kitabnya judulnya Kun Salafiyan alal Jaddah. Jaddah pakai panjang. Jadilah kamu salafi yang sungguh-sungguh. Intinya dalam kitab tersebut jangan malu menampakkan diri sebagai salafi. Nah, mereka aja berani begitu, masa kita nggak berani? Gimana kan? Wal ijtihad, dan kesungguhan sama maknanya, muradif. Jiddi kesungguhan, ijtihad apa? Sama kesungguhan. Ijtihad itu badzul istita'ah, mengerahkan segenap kemampuan, ini namanya ijtihad. Badzul istita'ah, mengerahkan segenap kemampuan. Definisinya ijtihad itu badzul istita'ah. Wal muwazabati, dan juga menyelami. Kalau mulazamah itu melazimkan, kalau muwazabah menyelami. Sudah dilazimkan diselamin, jangan cuma rajin. Kebanyakan kita cuma rajin akhirnya kok nggak dapat ini, hasilnya mana nih Allah. Saya baca perasaan wirid udah banyak banget, disuruh wirid sama guru sama ustadznya bohong kali nih. Ini bacanya nggak manjur, bener sering nggak begitu? Karena kita tidak muwazabah, cuman mulazamah rajin tapi kurang muwazabah, tidak menyelam. Apa yang harus diselami? Ala wazaifil awrad. Wazaif itu makna, kandungan samudra mutiara. Wazaif, wazifah itu kandungan. Jeroan, intisari saripati substansi esensi. Ala wazaifil awrad, yaitu menyelami hakikat wirid. Nah, wirid itu harus kita selami. Gimana menyelami kalau nggak paham? Maka harus belajar. Minimal apa yang sering kita baca tuh wiridan habis sholat tahajud bacanya apa? Allahumma anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin wa anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa anta nurus samawati wal ardi wa man antal haq wa qawlu haq wa qawlul haq wa muhammadul haq wa ana haq wa naru haq wa jannatul haq, kan gitu ya. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni wa anta a'lamul ghuyub. Apa enggak ada? Mereka pada tahajud. Gimana mau paham? Tahajud masih muda, lagi ujian, bangun jam 3, mandi, jangan masuk bacaan subuh baru mandi, pilek, mandi nanti dekat subuh tidur lagi. Tuh. Begitu orang tarhim tuh tidur, nanti minta bangunin mama, subuh bangun, wah itu tidurnya Nabi Daud, ya, tidurnya Nabi Daud, tidurnya sore-sore, bangun tengah malam. Tidur lagi bangun jam 3, tidur lagi sebelum subuh, azan subuh dia bangun. Itu udah dites sama dokter, profesor dokter, bukan orang Islam, orang Yahudi dari Amerika. Tidurnya Nabi Daud itu luar biasa. Buat kesehatan jantung, paru-paru, pernapasan, sel-sel darah, segala macam. Saya itu rutin ya, kalau habis goreng risol tuh jam 3:30 udah beres, mandi. Terus mandi sembahyang dikit, cuma 3 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Tidur, enak banget itu. Dibangunin pas subuh segar, badan tuh kayak muda lagi, kayak muda. Kayak muda lagi, kayak kecil lagi, kayak kecil lagi kalau sudah. Nah itu wirid. Wirid ya. Makanya saya kalau nggak ngaji, saya udah pasti tidur jam 8 itu. Ngantuk. Ada wazaifil awrad min ibadah, wirid-wirid daripada ibadah. Ya, jadi wirid-wirid yang kita bawa ketika ibadah, bukan wirid-wirid jampi-jampi untuk santet, bukan. Kalau itu kan wirid jampi untuk santet. Itu kita selamin banget tuh, giliran wirid dan ngaji kagak.
Jadi dijelasin membahasin wazaifil aurat minal ibadah, wirid-wirid yang buat ibadah, bukan yang buat ketampanan. Baca ketampanan. Ayat tentang Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun faqulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Baca 4444 pusat ke muka. Pagi-pagi keluar langsung ganteng katanya. Katanya itu. Itu baca tuh ayat itu. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan Mesir itu yang diundang oleh Ratu Balkis melihat Yusuf, akbarnahu, mereka takjub. Wah. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, bukan cuma takjub, sampai memotong jari-jarinya. Waduh, saking gantengnya Bang Budi. Itu Bang Budi obatnya tuh, mau saya jelasin. Siapin aja 10 juta ya buat halus kumpul. Ntar itu ijazahnya tuh 4.444. Bacanya tengah malam, setengah 1. Siap nggak? Enteng itu, dikit cuma seayat itu. Wa qatta'na aydiyahun, mereka para wanita sampai memotong jari. Dahsyat tuh, Yusuf kurang ganteng apa? Fakulna, dan mereka perempuan itu berkata hasya lillah. Hasya lillah itu apa namanya? Takjub, saking takjubnya ngomong hasya lillah, mustahil bagi Allah. Maksudnya bukan berarti itu mustahil, maksudnya Allah belum pernah ciptakan makhluk seperti ini gitu. Ma hadza basyaran, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, tidak lain ini adalah malaikat yang mulia. Saking gantengnya dibilang malaikat tuh. Nabi Yusuf 4.444. Usap ke muka dan tiup ke badan. Nah itu bukan bagian dari ibadah. Boleh nggak itu? Boleh kalau darurat. Kalau ada kepepet boleh itu. Tapi itu tujuannya sebenarnya buat mahabbah, bukan cinta yang nggak bener. Ini kadang-kadang dipakai cewek demen, ntar malah jadi yang lain-lain. Padahal tujuannya buat mahabbah. Begitu dikawinin, hilang loh gara-gara syahadat. Mas Dafa, kok kemarin tampan sekali? Kok Mas Dafa sekarang berubah ya? Udah disyahadatin, udah suci. Wiridnya hilang di kampus. Nah kalau kita baca itu bukan cuma baca, bukan cuma niat supaya wanita demen, tapi supaya orang suka. Dan jangan lupa tadi, in hadza illa malakun. Kalimat terakhir itu harus diambil. Kita harus berperilaku seperti malak itu dulu. Jadi zahir dan batin kita dapat. Karena orang salah paham sih dijasain gitu buat jampe-jampe. Giliran wiridan Nabi sholat males, padahal itu poinnya, benar gak? Jadi kita lagi qiraatan, bagaimana cara menyelaminya? Qiraatan pertama baca, harus baca. Yang kedua iqra, bedanya apa qiraatan iqra? Padahal sama-sama qiraah, tahu nggak ada bedanya? Qiraatan, lihat kalimat itu, jangan lihat saya. Qiraatan wa iqra, bedanya apa? Kan sama-sama qiraah, sama-sama baca. Apa Bib? Tahu nggak Bib kira-kira? Qiraatan wa iqraan. Yang bisa jawab tak beli rokok. Bang Jamal gua nggak jawab rugi. Nggak rokok. Kalau qiraatan kita baca doang, tapi kalau iqra kita membacakan kepada orang. Kita baca nih rajin nih. Habis itu dapat tolong dengerin saya baca. Kita bacain supaya orang tahu atau orang itu ngoreksi. Jadi qiraatan itu kita baca buat diri kita. Kalau iqra itu kita membacakan untuk orang. Kenapa orang yang mengajar ilmunya lebih paten, lebih kuat? Karena dia ngebacain untuk
orang, jadi otaknya itu otomatis aktif. Jadi qiraatan baca, kalau iqra ngedikte, ngerti nggak? Jadi kenapa di pesantren-pesantren itu kalau ngedras itu begitu? Halaqah, bikin putaran. Jadi dia baca nggak sekedar baca, ada saksinya. Dan bagi yang belum lancar jadi ikut lancar, dirinya tambah lancar. Itu cara menyelam itu gampang sebenarnya. Makanya tadarus nih besok bulan puasa jangan diri-diri, enak banget bacaan diri sampai semblep sampai ngantuk, yang lain ngerokok di luar. Harusnya tahajud itu nggak usah banyak tahajud apa? Tadarus itu harusnya kayak gini, saling ngoreksi kuat. Wa mutalaatan, dan ngulang-ulang pelajaran, mutalaah diulang-ulang sama maknanya memurojaah. Wa mudzakarah, dan muzakarah itu artinya menyebut-nyebut, tapi kalau dalam istilah pesantren artinya berdiskusi ya. Muzakarah itu diskusi. Jadi saya baca, Dafa koreksi, Dafa baca, saya koreksi, itu namanya muzakarah. Begitu juga ilmu, apa aja ilmu? Hidupnya ilmu, hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu dengan muzakarah. Kalau kayak gini nih masih buntu nih, karena cuma ngomong. Jadi saya baru ngomong sebelah pihak, belum ada yang membantah itu. Apa? Belum ada pantulannya, belum ada tektok. Berarti saya ngomong baru berdasarkan hafalan saya pribadi. Kalau ada yang melayani, itu kan jadi tambahan. Jadi dia nambah, kita nambah. Dia nambah, kita nambah. Itu kalau di pesantren kayak gitu. Semua pesantren rata-rata begitu. Wa ta'liq. Nah, ta'liq itu kita ngutip pendapat dari kitab lain. Benar gak cara wudhu begini? Dari mana? Kitabnya apa? Syekh siapa yang ngomong? Itu namanya ta'liq, itu udah tingkat lebih dalam lagi. Nah, ini namanya ta'liq tuh pakai pensil. Diartikan, bacanya dhamma atau kasrah, dua-duanya boleh. Yang tadi jadi apa? Yang tadi saya bilang yang di atas. Bedanya jami dengan jami. Dikasih not, itu namanya ta'liq. Ta'liq itu artinya ngikat sebenarnya, ngikat ilmu. Wa hifdzan, dan abis itu baru ngapal tuh. Kenapa kita hafal nggak hafal? Kesalahannya adalah kita langsung ngapal. Padahal suruh nulis dulu. Nulis, baca tulisan kita sendiri, habis baca bacain ke muzakarah, suruh koreksi, baru dihafalin gitu. Benar gak? Kalau kita langsung hafal, insya Allah gampang buyar. Tapi kalau kita nulis hafalan kita sendiri, maka lebih paten. Gampang ilmu itu. Hebat nih Mbah Hashim, detail sekali. Wa bahsan, yang terakhir lebih hebat lagi, ada bahsan, pembahasan. Pembahasan itu ya tanya jawab apa segala macam. Nah, sebaris lagi, wala yudai'u, dan tidak menyia-nyiakan. Ini penting. Syai'an, sedikit pun, min awqati umrih, daripada waktu umurnya. Jadi orang berilmu sejati harusnya tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari umurnya. Waktu dari umur. Bukan cuma menyia-nyiakan umur, ini dikatakan min awqati umrih, menyia-nyiakan waktu dari umur. Berarti dia harus sadar bahwa per waktu itu berharga. Ada kitab namanya Qimatuz Zaman indal ulama, berharganya waktu menurut para ulama. Kitab luar biasa. Qimatuz Zaman indal ulama, betapa bernilainya waktu di sisi para ulama. Itu Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, gurunya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, atau gurunya Sayyid Muhammad maksudnya. Sezaman dengan bapaknya saya tahu. Jadi sezaman dengan yang punya kitab Ibanatul Ahkam, Abdul Fattah Abu Huddah, imam besar Suriah dan Al-Azhar. Saya punya kitabnya itu, lagi beli maksud. Tapi sudah dicek out, tinggal datang. Betapa berharganya waktu ya teman-teman ya. Pokoknya lagi sempat, tahsin, fikih, apa aja yang kita butuhin itu semuanya ada di sini. Mau dapat pengajian model di mana lagi? Di sini udah luar biasa, tempatnya enak, kajiannya luar biasa, santai, masih bisa ngerokok. Maka kita manfaatin. Besok jangan lupa malam minggu permajaan pemukulan musola. Kita bantu ketua DKM yang baru dengan memakmurkan ini musola. Jangan kalah dengan yang dari luar. Kita harus menguatkan, saling menguatkan. Karena kalau enggak kita sopo meneh.
nggak ada lagi, udah mau ngandelin siapa. Fi ghairi ma huwa bisadid wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Suratul Al-Anfal tepat 1 jam 13 detik. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa lana innaka antal da'wah ya hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.